Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun, kami boleh bernafas. Semua adalah kemurahan Tuhan. Dan semuanya adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tantangan dari penyerahan diri total kepada Tuhan adalah kita masih punya keinginan untuk mengontrol diri kita. Kita masih ingin berusaha dengan kekuatan kita, masih ingin memuaskan keinginan-keinginan kita pribadi, dan tidak mau sepenuhnya taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibarat kita disuruh tanda tangan sebuah kontrak, tapi kita masih pikir-pikir karena ada hal-hal yang tidak kita setujui, karena berbeda dengan pikiran dan kehendak kita. Tapi bagaimanapun juga, kita harus tanda tangan. Dengan kata lain, kita harus setuju dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, akan ada kuasa mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ada hal-hal luar biasa yang terjadi ketika kita melakukan penyerahan diri kepadanya. Hal itu adalah yang pertama, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 13-14, di situ tertulis perintah untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan adalah kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa berkuasa saat kita setengah-setengah atau sama sekali tidak mau menyerahkan diri dengan sungguh pada Tuhan. Tapi saat kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kuasa dosa dihancurkan, belenggu dosa dipatahkan, dan kita dimampukan Tuhan oleh kuasanya untuk hidup dalam kebenaran. Saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ada kelepasan dari segala ikatan dosa dan iblis, dan kelepasan itu membawa sukacita dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah Tuhan akan bertindak menyatakan kuasanya. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, di situ tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada berbagai situasi yang sulit dan tidak dapat kita kendalikan dalam hidup ini. Dan seringkali kita berusaha untuk mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita tidak akan mampu. Namun saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Ia akan bertindak menolong kita. Kuasa Tuhan yang ajaib akan dinyatakan ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hal yang ketiga, pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan kita alami. Dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22 tertulis, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau. Penyerahan total berkaitan juga dengan penyerahan kita akan segala pikiran, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita. Segala hal yang kita khawatirkan, kita harus serahkan kepada Tuhan. Tidak perlu kita berargumen dan mempertanyakan bagaimana, karena manifestasi pemeliharaan Tuhan yang ajaib pasti mampu dinyatakan oleh Tuhan dengan kuasa-Nya yang melampaui kapasitas dan pemikiran kita. Jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Jangan bersandar pada hal-hal yang kelihatannya memberikan solusi bagi kita. Mari belajar bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, termasuk kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Ketakutan dan kecemasan akan lenyap, kuasa dosa dipatahkan, ada pertolongan Tuhan yang kita alami. Hidup kita mengalami intervensi kuasa Allah yang ajaib. Hati kita tenang dan penuh damai sejahtera. Ada sukacita dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Mari jangan tunggu lama. Ambillah sikap untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan semua keinginan, rencana, dan pikiran kita kepada Tuhan yang berkuasa dan yang sanggup untuk melakukan segalanya. Penyerahan diri merupakan langkah iman kita untuk sungguh mempercayai Tuhan, untuk mengambil alih kehidupan kita dan berkarya di dalamnya, menjadikan hidup kita indah seturut dengan rencananya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami semua untuk kami menyerahkan hidup kami, pikiran kami, keinginan kami, semuanya hanya kepada-Mu. Kami sadari ketika kami menyerahkan diri, maka akan ada intervensi kuasa ilahi dalam hidup kami. Ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada ketenangan, sukacita, damai sejahtera, dan ada kemenangan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruhnya hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Pikiran-pikiran kami mau tundukkan dan serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Ambil alih ya Tuhan seluruh hidup kami, dan berkaryalah seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami dan mengerjakan karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami membawa kepada-Mu ya Tuhan setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.